Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Singapura. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Azizatu Zahra. Yang kedua, Helda. Yang ketiga, Lina Mahfuzah. Yang keempat, Muhammad Kisman. Yang kelima, Napani Bilkisti. Yang keenam, Santi Novita. Dan yang terakhir, saya sendiri selaku moderator, Aji Saputra. Oke, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Negara Singapura adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara terkecil yang ada di kawasan Asia Tenggara. Negara ini dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Bentuk dari negara Singapura adalah republik parlementer. Negara Singapura dibentuk dan didirikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Luas negara Singapura adalah 721,5 km kubik. Singapura terdiri dari 63 pulau termasuk daratan Singapura. Mungkin itu saja. Saya persilahkan kepada Azizatu Zahra untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatu Zahra dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Negara Singapura merupakan negara kecil yang terletak di kawasan Asia Tenggara, sehingga negara ini tidak mempunyai lahan yang luas untuk melakukan kegiatan perekonomian di bidang agraris atau pertanian dan perkebunan. Negara Singapura merupakan negara yang letaknya sangat strategis, menyebabkan negara Singapura menjadi tempat transit perdagangan internasional. Selain itu, negara Singapura juga mempunyai pelabuhan alam, tempat persinggahan kapal-kapal dari luar negeri. Hal ini menyebabkan negara Singapura hanya mengandalkan kegiatan perekonomian di bidang perdagangan. Terima kasih kepada Azizatu Zahra. Selanjutnya, saya persilahkan Gina Mahfuzah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Mahfuzah, nomor absen 18. Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster. Bentuk negara Singapura adalah parlementer, demokratis, perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Singapura sebagai kepala pemerintahan Singapura. Singapura menjalankan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet. Kabinet memiliki wewenang mengendalikan pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen. Seperti kebanyakan negara di dunia saat ini, terdapat 3 cabang terpisah dari kekuasaan pemerintahan Singapura, yaitu sistem pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa ada pemisahan kekuasaan di negara Singapura. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya. Dilanjutkan. Terima kasih Gina Mahfuzah atas penjelasannya. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Muhammad Kisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisman. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Posisi hukum tentang kedudukan publik dalam kasus-kasus hukum administrasi tidak dapat ditentukan karena sampai saat ini tidak ada pemohon yang berusaha mengandalkan kedudukan publik untuk mendapatkan cuti untuk peninjauan kembali. Dalam perkara hukum ketatanegaraan, MK telah membedakan antara hak publik dan hak privat.
dan berpendapat bahwa orang tidak akan memiliki kedudukan untuk membela hak-hak publik kecuali mereka telah menderita kerugian khusus dan memiliki kepentingan pribadi yang tulus untuk dilindungi atau lebih jauh. Itu saja mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah mendengar dari penjelasan Kisman tadi, selanjutnya saya persilahkan kepada Helda untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Helda. Di sini Ulun akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. Langsung saja. Negara Singapura meskipun dominan dalam kegiatannya, Singapura secara konsisten telah dinilai sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di Asia dan masuk ke daftar 10 negara terbersih dari korupsi di dunia oleh Transparency International. Indikator pemerintahan Bank Dunia juga menilai baik Singapura dalam aturan hukum, pengendalian korupsi, dan efektivitas pemerintahan. Namun banyak juga yang menganggap bahwa Singapura kurang baik dalam hal proses politik, kebebasan sipil, serta hak asasi manusia yang kurang baik. Meskipun hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, PIP secara konsisten menolak nilai-nilai demokrasi liberal yang identik dengan budaya barat dan menyatakan bahwa tidak boleh ada solusi, maksudnya satu ukuran memuat semuanya untuk demokrasi tersebut, karena hukum telah membatasi kebebasan berbicara yang dimaksudkan untuk melarang berbicara yang mungkin bisa saja berniat buruk atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat Singapura yang multi agama dan multi ras. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari Ulun. Selanjutnya akan dilanjutin oleh teman. Terima kasih kepada Helda. Selanjutnya Nafani Bilkisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafani Bilkisti, lokal 4E reguler, nomor absen 35, NPM 1921066946. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Negara Singapura adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara yang terkecil di kawasan Asia Tenggara. Negara ini dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden, dan kepala pemerintahan, yaitu perdana menteri. Bentuk dari negara Singapura adalah republik parlementer. Singapura adalah sebagai sebuah negara kecil namun maju di Asia Tenggara. Saat masa pemerintahan Lee Kuan Yew merupakan negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi liberal secara murni. Hal ini karena dalam pemerintahannya Lee Kuan Yew menggunakan hybrid regime yang dipengaruhi oleh ASEAN Values serta penerapan internal security (ICT), di mana penerapan hal-hal tersebut digunakan untuk melanggengkan posisinya serta partaiannya PAP sebagai pemimpin Singapura dengan alasan membentuk stabilitas politik dan ekonomi yang kini telah berhasil dicapai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Santino Pita. Terima kasih kepada Nafani Bilkisti. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut akan dijelaskan oleh Santino Pita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Santino Pita, nomor absen 44. Jadi, negara Singapura itu adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara ini merupakan negara terkecil yang ada di Asia Tenggara. Negara ini dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Bentuk dari negara Singapura adalah republik parlementer. Singapura adalah sebagai salah satu negara kecil namun maju di Asia Tenggara.
saat pada pemerintahan Lek Kuan merupakan negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi liberal secara murni. Hal ini karena dalam pemerintahannya Lek Kuan menggunakan hybrid regime yang dipengaruhi oleh Asian Values serta penerapan internal security, di mana penerapan hal-hal tersebut digunakan untuk melenggengkan posisinya serta partainya PAP sebagai pemimpin Singapura dengan alasan membentuk stabilitas politik ekonomi yang kini telah dicapai. Terima kasih. Terima kasih kepada Santino Pita. Penjelasan tersebut sekaligus menutup presentasi kelompok 4 pada kali ini. Teruntuk teman-teman, terima kasih banyak yang telah menjelaskan dan berkontribusi terhadap tugas ini. Semoga pandemi kali ini cepat berlalu dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pesan terhadap teman-teman dan kawan-kawan yang lain untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.